Halo trader Indonesia, berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Pada video kali ini saya mencoba dengan sebuah pertanyaan yang cukup penting untuk kita sebagai trader derivatif, yaitu kapan keluar market sebelum masuk market. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu teman-teman, bahwa informasi yang saya berikan ini bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan open posisi. Keputusan transaksi teman-teman, baik rugi ataupun loss, adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Kali ini saya akan coba mengambil beberapa informasi dari buku yang saya miliki, yakni The Winning Investment Habit of Warren Buffett and George Soros, karya Mark Thier. Buku ini bagus sekali teman-teman. Memang tidak membahas secara teknis, tapi lebih ke psikologis trading. Buku ini saya beli di Surabaya tahun 2009, jadi udah lama ya. Ini udah banyak coret-coretan. Nah ini saya mengambil informasi pada bab 14 mengenai strategi untuk keluar dari market. Oke, kapan keluar market sebelum masuk market? Ada quote dari seorang trader legend dari Amerika, yakni Bruce Kovner. Dia mengatakan, "Saya tahu di mana saya akan keluar sebelum saya masuk. Tidak peduli seberapa banyak waktu, upaya, energi, dan uang yang telah teman-teman curahkan pada sebuah investasi, hal itu tidak akan menjadi tidak berarti jika Anda tidak memiliki strategi keluar market yang telah ditetapkan sebelumnya." Itulah sebabnya mengapa trader ahli tidak pernah melakukan trading tanpa sejak awal mengetahui kapan ia akan keluar dari market. Artinya, sebelum masuk market, trader ahli sudah mengetahui kapan dia harus keluar. Strategi keluar market berbeda setiap trader, tergantung metode apa yang trader tersebut gunakan. Apapun metodenya, investor seperti Buffett dan Soros sangat mengetahui apa yang mendorongnya mengambil keuntungan atau mengalami kerugian. Ketika keluar market, Buffett dan Soros serta investor sukses lainnya akan memakai salah satu dari 5 strategi keluar market. Yang pertama, ketika kriteria terlanggar, seperti ketika Buffett menjual sebuah saham Disney yang dimilikinya karena Disney sudah tidak lagi dalam core bisnis mereka. Yang kedua, ketika terjadi peristiwa yang sudah diantisipasi oleh sistem mereka. Beberapa investasi dilakukan sebagai antisipasi terhadap peristiwa tertentu. Hipotesis Soros bahwa pound sterling akan mengalami devaluasi pada tahun 92 adalah contohnya. Saatnya untuk keluar market adalah ketika pound sterling dikeluarkan dari European Exchange Rate Mechanism. Yang ketiga, kriteria tercapai sasaran yang ditetapkan sistem. Beberapa sistem trading menetapkan harga sasaran untuk keluar market. Ini menjadi metode dari Benjamin Graham yang membeli saham di bawah harga intrinsik dan menjualnya ketika harga naik melampaui harga itu atau dalam 2-3 tahun jika harga tidak menguat. Yang keempat, sinyal sistem. Ini merupakan metode yang sering digunakan oleh trader teknis di mana sinyal masuk market dihasilkan oleh pola volume atau indikator fluktuasi tertentu atau beberapa indikator teknis lainnya. Yang kelima, aturan mekanis seperti menetapkan nilai stop loss 10%, 20%, atau 5%, atau 2%, atau 1%. Sebenarnya dua sosok legenda investor ini mereka berkecimpung di terutama Warren Buffett di saham. Namun Soros juga masuk dalam investasi keuangan. Beberapa mekanisme yang mereka gunakan itu bisa kita aplikasikan di dalam dunia trading derivatif. Trader dengan kriteria tidak lengkap atau tidak ada kriteria sama sekali sudah pasti tidak dapat menggunakan strategi nomor 1. Strategi ini condong digunakan oleh investor saham untuk jangka panjang. Jadi pilihan realistisnya untuk trader derivatif adalah strategi mekanis, yaitu nomor 5. Menetapkan nilai stop loss sebelum masuk market. Sehingga dalam praktikal, sebelum Anda masuk market, maka tentukan dahulu batas stop loss dari trading Anda. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Jika pergerakan market demikian, harga naik, kemudian mengalami koreksi, kemudian naik lagi sedikit, ternyata harga running di 150, membentuk support di harga 60, yang ini support, maka secara teknis kita bisa lakukan penentuan nilai stop loss. Pertama, tentukan harga SL yakni di 70. Artinya 10 poin di bawah support. Tentukan jarak SL dalam pips. Misalnya 40 pips
atau 30 pips, itu tergantung teman-teman. Kemudian yang ketiga baru tentukan harga order by limit. Kalau kita misalnya tentukan jarak SL-nya 40 pips, maka tentukan by limit di 110. Angka 110 dari mana? Dari harga SL yang sudah kita tentukan di awal, yaitu di mana harga tempat kita keluar dari market, yakni di 70, harga 70. Dan baru kita tentukan nilai entry kita. By limit 70 plus 40 pips, yakni di harga by limit 110. Dari contoh di atas kita sudah dapat mengetahui kapan kita keluar dari market jika terjadi kesalahan dalam menganalisa harga. Kekuatan dari prinsip ini adalah satu, trading kita lebih terencana, yang kedua mental lebih stabil, kemudian sudah mengetahui resiko di awal, terhindar dari overtrade, dan dapat menyusun rencana trading secara menyeluruh. Nah, itulah teman-teman informasi yang saya bisa berikan kepada teman-teman untuk menambah literasi trading teman-teman dalam dunia derivatif. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh ya teman-teman, jangan lupa kita sekarang trader retail sudah bisa trading di broker mikro. Saya ulangi, sekarang kita sudah bisa trading di broker lokal menggunakan akun mikro hanya dengan deposit 1 juta rupiah. Kita bisa trading di mekanisme pasar multilateral dan teregulasi oleh Bapepti. Jika teman-teman ingin mencoba demo account, bisa cek link yang ada di deskripsi. Teman-teman juga bisa hubungi saya lewat telepon atau WA untuk bertanya-tanya mengenai dunia trading derivatif, yakni di 081357685057. Saya ulangi, 081357685057. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video saya, di-share ke teman-teman lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, thank you.